Uji validitas dan reliabilitas, atau umumnya digunakan untuk uji instrumen apakah valid dan reliable. Saya Suryandi. Kita akan langsung melakukan praktek untuk melihat bagaimana validitas dan reliabilitas itu dilakukan dengan SPSS. Apabila kita sudah punya data, ya, seperti yang ada di layar, data ini sudah dalam bentuk digital, ya, artinya udah dalam bentuk angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kebetulan pakai Likert scale yang sampai 6. Dan cukup kita ambil sekitar 30 saja, ya. 30 data saja. Nah, ini kebetulan 31. Pastikan ada pertanyaan apakah kalian mengerti seluruh pertanyaan daripada instrumen ini. Apabila seluruh ke-31 orang responden itu mengerti seluruh pertanyaannya, maka dapat dikatakan bahwa uji keterbacaannya sudah baik, ya. Nah, sekarang setelah uji keterbacaan kita mau lihat apakah kita instrumen ini udah valid atau reliable. Caranya gimana? Nah, ini kita blok di sini, ya. Ini ada tandanya, kita blok semua di sini sampai seluruhnya, ya, yang udah terdigitalisasi. Lalu kita copy, Ctrl C gitu, ya. Ctrl C, lihat ada tandanya ini. Lalu kita paste ke di sini. Ya, kita paste, Ctrl V. Nah, dia akan jadi seperti ini. Ya. Lalu apa yang dilakukan? Ini karena kita hanya sifatnya untuk uji validitas dan reliabilitas, harusnya ya ini variabel ini kita ganti, ya. Umpamanya ini variabel 1, variabel 2, sesuaikan dengan field yang kita punya. Lalu yang kita lakukan adalah analyze, ya, scale, lalu reliability analysis. Pindahkan. Nah, ini saya kembalikan ke awal dulu, ya. Kita pindahkan semua variabel yang ingin kita uji ke items. Lalu kita pilih statistik dan tick scale if item deleted, ya. Nah, di sini kita tinggal tulis uji instrumen, lalu oke. Nah, ini adalah hasilnya, ya, uji instrumen, ya. Ini n-nya ada 30. Kita lihat kalau secara menyeluruh hasil bagus, ya. Ini secara menyeluruh, ya, Cronbach alpha 0.955 atau 95%, ya. 31 item. Tapi kalau kita hanya melihat ke sini, ini kan secara menyeluruh. Bagaimana secara per instrumen, ya. Nanti kita lihat. Yang kita lihat adalah corrected item total correlation. Kita lihat karena ini 31, lalu kita cari yang namanya Pearson, ya. Ini Pearson Airtable, dia 29. Nah, nilainya berapa? Ini loh, 0.355, ya. 0.355. Kita lihat corrected itemnya dia harus lebih besar daripada 0.355, ya. Nah, ini di sini terlihat, ya. Ini berarti tidak valid. Variabel 11, variabel 12 ini nggak valid, ya. Variabel 14 dan variabel 15 ini juga nggak valid. Walaupun dia dibilangnya reliable, tapi ya, yang tidak valid tersebut harus dibuang, tidak bisa digunakan. Nah, yang sisanya ini semua valid. Oke. Ada beberapa langkah untuk menyelesaikan masalah ini. Kita bisa perbaiki instrumennya, pertanyaannya, gitu, ya. Lalu kita sebar ulang sebanyak 30 lagi, kita cari, lalu kita uji lagi, ya. Atau ya bisa kita langsung hapus
Oke, terima kasih. Demikian untuk penjelasan singkatnya mengenai uji validitas dan reliabilitas.